sakit hati toh, perih banget toh. Ini Bang Apoy, setoran hari ini. Ya deh, tunggu gua di situ. Undisclosed juga lo, Boy. Rapi, amanah, dan laporannya selesai dengan cepat. Udah ya, gue cabut. Oh, bentar. Boy, gua dengar-dengar dari orang sih, namanya depannya F, namanya Faruk. Katanya lu semalam tidur di warung Haji Boim. Apa ya benar? Emangnya kenapa? Mau gue tidur di mana ke terserah gue. Maksudnya gua tuh, Yang penting gue kagak nyolong di pasar, gue cuma numpang tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya Bang Afoy. Sepertinya anak muda itu mempunyai bakat menjadi gelandangan. Madesu Bang Afoy. Masa depannya suram, ya Bu. Suram dan seram. Sereman mana emang lo? Yang madesu tuh kita. Kalau kita ngebiarin dia tanpa tempat bernaung, bayangin gak punya bapak, tidur di sembarang tempat, dan kita diem aja. Apa jadinya kalau kita jadi dia? Makanya hidup itu jangan kepedean merasakan apa yang kita rasakan. Apa salahnya mencoba untuk meresapi dan merasakan apa yang orang lain rasakan? Lebih on the sky menurut gue. Ya, kalau orang bijak mah termenung. Tok, gue pengen pingsan Tok. Lo jagain gue Tok kalau gue pingsan. Tok, lu jangan ngambil kesempatan di saat emak gue lagi sedih lu ya. Enggak, Is. Ismet Tok, udah sana lu balik ke kios. Atau lu pulang sekalian. Nih gue ongkosin nih. Mat, lu kok malah ngusir si Toto? Gue kan pengen curhat. Maaf, Mak. Tapi kan malu, Mak, diliatin sama orang-orang, Mak. Jadi lu kagak malu kalau malu diketawain sama orang-orang sepasar karena gagal nikah sama Bang Haji Boim? Lu lebih demen mertua lu yang jadi sama Bang Haji Boim? Ismet nggak mau dua-duanya, Mak. Ya udah, lu bantuin mak lu, jauhin tuh mertua lu biar nggak deket-deket sama Bang Haji Boim. Kalau Haji Boim mau nikah sama Buin, gimana, Mak? Gua nggak mau besanan sama Buin lagi. Mak. Tok, kalau emak gue sama ibunya yang Ani nggak mau bebesanan lagi, apa sih artinya? Itu artinya kamu harus pisahan sama Bu Ani, Ismet. Astagfirullahaladzim. Monggo silakan diminum dulu sembari nunggu pulih. Terima kasih ya. Jadi ngerepotin. Ah, enggak ngerepotin. Aku minum ya? Monggo, monggo. Mbak, dulu waktu kamu nikah sama Bang Apoy di pesantren Anur juga? Enggak, saya nikahnya di rumah saya. Oh gitu. Rencananya nikahan aku sama Bang Faang di pesantren Anur, di aulanya. Bisa kan ya disewa? Kalau soal itu saya kurang tahu. Tapi apa Fatin tahu juga soal ini? Harusnya tahu.
garam, mie rebus, mie goreng. Jadi itu aja nih stok ulang Bu Ani. Udah itu aja, Mas. Yaudah, gua ambil dulu ke gudang ya. Ya. Mak jangan ngomong kayak gitu dong, Mak. Mak. Ayang Ismet. Ayang Ani. Ayang Ani. Mak yang Ismet. Patah hati Ayang Ani. Met, patah hati gimana maksud tuh? Nah, Tommy, emak ditikung sama Bu Iin. Di depan mata emak, Bu Iin sama Bang Haji Boim mesra-mesraan. Ani, ibu lu tuh udah keterlaluan. Kayak kagak ada laki-laki lain aja. Udah tahu Bang Haji Boim itu calonnya emak, masih aja diserobot. Nah Tommy, harusnya apa yang bertindak nih? Innalillahi. Emang nggak bisa diobrolin lagi, Mak? Ani, ibu lu tuh udah kagak bisa diajak ngomong baik-baik. Udah tahu dia pacaran di pasar, kagak ada malu-malunya. Nah Tommy, tolongin emak dong. Saya harus nolongin kayak gimana, Mak? Kalau masalah cinta kan urusan pribadi. Lagi pula urusan percintaan saya aja gak kelar-kelar, apalagi urusan cinta orang lain, Mak. Abang Kak Tommy, tolong kasih jalan keluarnya dong. Supaya Mak Ismet sama Bapak Boim bisa nikah. Satu lagi, Mas Tommy. Kalau bisa jangan sampai nyakitin ibu saya ya. Berarti gua harus ngasih solusi enggak nyakitin Bu Romlah dan Bu Iin. Oh. Gini. Gua punya usul. Gimana kalau Haji Boim nikahin kedua-duanya? Jangan! Abang Kak Tommy nggak nyuruh. Gimana sih? Lupa ada yang gimana? Kan gue cuma ngasih usul. Mau terima apa kagak urusan kalian. Udahlah, gue masih banyak urusan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Kak Tommy. Abang Kak Tommy. Nggak nyuruh. Sebel. Assalamualaikum, Fat. Waalaikumsalam, Wi. Kamu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Fat, maaf di rumah saya lagi ada Indi. Indi? Iya, dia bilang dia mau ketemu sama Bule, mau ngomongin mengenai rencana pernikahannya. Fat, maaf. Apa benar kamu tahu soal ini? Iya, Wi. Saya kenal sama kamu. Apa kamu yakin? Apa kamu ridho? Saya pasrahkan semuanya sama Allah, Wi. Maaf, bukan maksud saya untuk menggurui kamu. Tapi saya ingat betul apa yang disampaikan Umi sama saya. Pasrah sama Allah itu bukan menyerah sebelum ikhtiar. Pasrah sama Allah adalah menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah. Fat, saya yakin kamu pasti ingat mengenai pelajaran tawakal. Sebentar ya Bu, saya tanya dulu. Teh Fatin. Iya? Maaf, ibunya nanya kalau beli madu bisa grosiran nggak ya? Oh, sebentar ya, Bu. Halo, Wi. Maaf, di sini lagi ada pembeli. Maaf ya, Wi, nanti saya telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gua titip kios ya. Gua mau cabut. Luk, Ya. gua minta nanti malam lu tolong anterin Lang-Lang buat tidur di musola ya. Alafu bos. Kenapa Ana? Kenapa anak? Ya masa ya gua nyuruh bebegik. Ya lu kan yang patroli malam-malam. Apa salahnya sih? Nyambi-nyambi sementara gua nyiapin buat tidurnya dia. Masih nggak ngerti juga. Oke. Kalau nggak mau gua aja ntar nyariin. Tahan, San, sabar. Anda nggak bilang Anda nggak mau. Apa sih yang Anda nggak mau kalau itu keluar dari perkataan antum? Kayaknya 15 tahun nyantri. 15 tahun tuh. Kita cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Giliran hal-hal yang nggak enak aja.
Mengakui Ana 15 tahun menuntut ilmu di pesantren. Tapi giliran hal yang enak-enaknya aja. Gengsinya ampun-ampunan untuk mengakui Ana senior dia. Aduh, itu ya memang kalau resiko belajar di pesantren waktunya nanggung ya ilmunya juga nanggung-nanggung. Ana nggak bilang Bang Apoy loh, antum jangan fitnah ya. Awas antum. Muka antum udah penuh dengan fitnah. Wan. Hati-hati Wan, ada kodamnya Bang Apoy. Dia kan pengaduan Wan. Antum berdua deh yang jabanin tuh, bukan kelas Ana itu. Diam. Iya. Beta diam, beta aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tere, Kak Hana tumben sendirian. Kak Fatinnya mana? Teh Fatin lagi belanja untuk persediaan kios, Re. Makanya Hana nunggu di sini. Lu udah lama nunggunya? Nggak bete? Tenang, Re. Dari tadi kan Hana sambil ngambil ini. Jadi nggak berasa nunggunya. Garuda Rosta varian baru ya? Rasa jagung bakar manis. Gue juga selalu bawa nih sambil nungguin Kak Habibah. Ya udah, Re. Kita ngambil bareng nih sambil nunggu. Emang paling unik deh nih rasanya. Gurih tapi manis, manis tapi gurih. Iya, Re. Berasa makan jagung bakar asli ya. Enak. Pokoknya manis gini jangan sampai lepas deh. Oh iya, Re. List hidup Hana jadi berubah loh semenjak kenal Garuda Rosta. Jadi harta, tahta, Garuda Rosta kan? Iya, Re. Tahu aja. Duh, kalau udah kena enaknya Garuda Rosta jadi nggak bisa berhenti deh. Udah gitu nunggu jadi nggak berasa kalau ditemenin Garuda Rosta. Terus tuh yang paling gue suka dari Garuda Rosta ini karena dipanggang, bukan digoreng. Jadi rendah kalori. Emang cuman Garuda Rosta yang enaknya tanpa rasa bersalah, Re. Aku ikut prihatin sama Fatin. Aku pengen bantu dia supaya dia bahagia. Saya yakin kok, Fatin pasti akan bahagia. Padahal aku senang Fatin dilamar kemarin. Tapi sayangnya Ustadz Zainal malah nunda lamarannya. Coba aja kalau jadi. Aku